Lalu bagaimana rincian dan rencana pembiayaan pasien COVID-19 ke depannya? Apakah benar tidak akan lagi ditanggung per 1 Oktober oleh pemerintah? Kita konfirmasi dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Dr. Nadia. Selamat siang, Mas Mandi. Selamat siang, dokter. Semoga sehat selalu. Dokter, kami konfirmasi apakah benar ini pesan yang beredar di luar sana di masyarakat bahwa tanggal 1 Oktober tidak lagi ditanggung untuk pembiayaan kesehatan untuk pasien COVID-19, Bu? Ya, jadi kami tegaskan kembali bahwa berita tersebut adalah tidak benar ya. Kita tahu sesuai dengan Permenkes 59 tahun 2016 ya bahwa rumah sakit yang melakukan perawatan pasien dengan penyakit infeksi emerging tertentu termasuk COVID-19 ini pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah dengan proses klaim. Nah, kita sudah tahu sudah ada beberapa revisi daripada aturan mengenai proses klaim ini dan terakhir tentunya di Kepmenkes 5673 ini adalah Kepmenkes baru yang menyebutkan tentang beberapa perubahan daripada tata cara klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya bahwa tidak benar bahwa tidak ditanggung lagi ya untuk pasien yang dengan klaim. Jadi tetap bahwa biaya perawatan pasien COVID-19 ini tetap ditanggung oleh pemerintah dan sumber pembiayaannya itu tetap adalah Kementerian Kesehatan. Jadi proses klaim memang diverifikasi oleh teman-teman BPJS dan tentunya kita berharap juga kalau selama ini ada dispute itu juga sudah dilakukan dengan pembentukan tim pemantauan kendali dispute ya di level provinsi. Nah, hanya saja yang berbeda bahwa mekanisme perhitungan daripada pergantian biaya klaim ini menggunakan metode inasi bijis yang kita tahu adalah metode ini yang kita gunakan selama ini dalam proses jaminan kesehatan nasional. Dan ini tentunya besarannya tidak kita batasi ya, apalagi di dalam informasi tersebut dikatakan BPJS hanya maksimal 18 juta. Ini tidak benar ya. Kembali lagi bahwa besaran inasi bijis itu bervariasi dan prinsipnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan medis perawatan COVID-19 pasien tersebut. Dan ini ada di dalam Kemenkes tersebut. Berarti ini masih juga termasuk dengan rumah sakit darurat atau rujukan, misalnya RSDC Wisma Atlet tetap dibuka untuk pasien ya Bu ya, secara gratis? Betul, jadi apapun juga kalau selama dia pasien COVID, apakah dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet ataupun juga dilakukan di perawatan di rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, maka Kementerian Kesehatan akan menanggung biayanya dengan proses klaim melalui proses inasi bijis tadi. Tapi kira-kira kenapa Bu Nadia sampai ada isu seperti ini? Apakah jangan-jangan dulu memang ada atau baru-baru ini apakah memang pernah ada wacana untuk menghentikan pembiayaan tersebut, Bu? Ya, karena kita ini masih dalam kondisi pandemi ya, tentunya dalam kondisi pandemi sudah ditetapkan tadi sesuai dengan Permenkes yang tadi saya sebutkan bahwa dalam kondisi pandemi maka pemerintah akan menanggung pembiayaan perawatan dari orang-orang yang terinfeksi penyakit infeksi emerging tertentu. Jadi pembebasan biaya ini termasuk juga untuk pasien COVID-19. Nah, memang kita perlu melakukan penyesuaian ya terkait klaim ini, terutama kita juga menyesuaikan dengan proses selama ini yang kita lakukan untuk jaminan kesehatan ya. Artinya inasi bijis ini merupakan metode yang sudah lama kita kaitkan dengan pengajuan klaim ya yang kita tahu bahwa dibiayai melalui jaminan kesehatan nasional. Nah, ini tentunya sekarang menjadi tarif inasi biji yang artinya cost per day itu dan tentunya perubahan metode ini menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Tetapi kembali kami pastikan bahwa tidak ada pembatasan sebenarnya biaya tarif tersebut. Ini sangat ditentukan dengan kondisi pasien yang dirawat dan tentunya tidak ada pembatasan hari juga, kecuali kalau dia sudah dinyatakan selesai dari COVID-19 tetapi masih ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah, ini akan dibiayai oleh mekanisme jaminan kesehatan nasional. Jadi bukan masuk di dalam mekanisme jaminan COVID-19. Oke, itu adalah untuk penyakit komorbid, bukan untuk penyakit terinfeksi COVID-19-nya ya Bu ya, ketika COVID-19-nya sudah sembuh.
Oke, baik. Selain itu Bu Nadia, ada juga informasi di luar sana bahwa kabarnya pemerintah ini akan merencanakan vaksin booster atau vaksin ketiga berbayar mulai tahun depan. Benar informasi tersebut, Bu? Iya, jadi sebenarnya skenario ini memang kita siapkan di tahun 2022 mengingat bahwa rencana anggaran kementerian dan lembaga itu harus final pada bulan Desember. Jadi salah satu yang kemudian kita pikirkan adalah bagaimana bila nanti ada kebutuhan untuk pemberian vaksinasi dosis ketiga. Tetapi ini tentunya masih sangat dinamis kebijakan ini dikarenakan kita masih menunggu ya kajian lebih lanjut dari tentunya WHO dan juga kemudian ITAGI sendiri apakah publikasi ilmiah tentang hal tersebut sudah ada, karena kita juga belum tahu apakah nanti betul hanya memberikan satu dosis tambahan ataukah memang kita harus mengulang dari dosis pertama dan kedua di tahun 2022. Nah, tentunya kita saat ini masih berupaya untuk berkonsentrasi memperluas vaksinasi dosis pertama, dosis kedua sesuai sasaran kita di tahun 2021. Tapi sudah, Wacana silakan. untuk dosis ketiga ini masih sangat dinamis ya Fatnya, Mas Fadli. Oke, masih sangat dinamis, tapi sudah adakah kalkulasi awal, Bu? Kira-kira besaran biayanya untuk vaksin booster ketiga ini, Bu? Ya, kita punya acuan yang saat ini tentunya sudah kita tetapkan ya sebagai harga eceran tertinggi untuk vaksinasi, yaitu dengan merujuk sebenarnya vaksinasi gotong royong yang saat ini sudah kita tetapkan. Tetapi tentunya nanti kita akan sangat terbuka ya dan sangat dinamis. Kita belum tahu apa yang akan terjadi tentunya di 2022, tetapi setidaknya kita sudah punya acuan yang sudah kita tetapkan dengan berbagai proses sesuai dengan harga eceran yang kita sudah tetapkan untuk biaya vaksinasi gotong royong. Baik, berbicara mengenai vaksin ini, Bu, sebenarnya target dari Kementerian Kesehatan pemerintah saat ini sebenarnya masih untuk vaksin umum untuk yang 1 dan 2 atau vaksin booster yang sedang dipacu oleh pemerintah sebenarnya, Bu? Ya, kalau sampai saat ini kita tahu baru 22% ya masyarakat yang mendapatkan dosis vaksin kedua secara lengkap, atau kurang lebih baru 45,2 juta orang yang mendapatkan dosis kedua secara lengkap, dan yang mendapatkan dosis pertama secara lengkap itu sekitar 79 juta masyarakat. Nah, ini tentunya kalau kita melihat target sasaran kita itu adalah 208 juta ya. Ini menjadi fokus kita untuk kita bisa segera selesaikan target di akhir tahun ini adalah 80% sampai 90% dari 208 juta ini sudah menerima dosis pertama setidaknya, sehingga memberikan perlindungan ya terhadap orang tersebut. Tetapi penyelesaian daripada vaksinasi ini kita harapkan pada akhir Maret 2022 ini sudah bisa mencakup seluruh sasaran 208 juta untuk mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua. Baik. Jadi kita tahu bahwa kunci daripada pengendalian ini adalah semakin banyak orang yang mendapatkan proteksi dan semakin cepat. Jadi ini yang menjadi fokus kita untuk menyuntikkan dosis pertama dan dosis kedua. Baik, Bu Nadia, poin utama dalam perbincangan kita kali ini adalah bahwa saat ini masih ditanggung oleh pemerintah untuk pengobatan biaya COVID-19 untuk pasien di Indonesia. Terima kasih konfirmasinya, Dr. Nadia sudah bergabung bersama kami. Selamat siang.